ternyata kami sepertinya belum terlalu paham benar ya terkait kebijakan bagaimana nanti implementasinya di lapangan terkait pemanfaatan dana BOK khususnya terkait pengendalian COVID. Sehingga ya sekali lagi kami berterima kasih karena Bapak Kepala ya berkenan untuk nanti kembali mensosialisasikan kepada kami terkait KMK nomor 12 tahun 2021 khususnya terkait pemanfaatan 35 sampai 40% dana yang bisa direalokasi untuk pengendalian COVID ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sekiranya nanti dalam pertemuan ini ya ada hal-hal mungkin yang belum jelas atau perlu juga mendapatkan kepastian ya terkait pemanfaatannya, mohon nanti rekan-rekan ya bisa sedapat mungkin banyak bertanya ya, karena sekali lagi ini anggaran ya, pemanfaatannya kalau benar alhamdulillah, tapi kalau salah ya ada dampak hukum ya yang harus nanti kita tanggung ya, dan kita tidak inginkan itu ya nanti, sehingga nanti mohon rekan-rekan untuk tidak malu-malu untuk bertanya. Demikian juga nanti mohon kepada rekan-rekan panitia kalau sekiranya nanti ada beberapa hal yang selama ini rekan-rekan panitia atau rekan-rekan Dinas Kesehatan Provinsi ketahui bahwa permasalahan ini pernah ditanyakan dan belum mendapatkan jawaban ya, nanti juga tolong ya bisa ditanyakan kembali ya kepada narasumber ya, kepada Bapak Kepala Biro Perencanaan ya. Dengan demikian ya kita harapkan ya hari ini segala informasi atau pengetahuan atau penjelasan yang kita inginkan ya semoga hari ini bisa sebagian besar sudah semakin jelas ya. Selanjutnya juga izin juga untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Kota khususnya dari bidang P2P ya. Salah satu pemanfaatan dana nanti bisa untuk honor maupun untuk honor maupun untuk biaya untuk tracer ya. Jadi nanti juga tolong itu nanti bisa ditanyakan atau bisa mendapatkan pemahaman yang baik ya, karena ini mungkin sesuatu yang baru ya terkait pemanfaatan dak BOK untuk tahun 2021 ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga di sini mungkin perlu kami informasikan ya bahwa kami dari provinsi juga siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya untuk memperkuat pemahaman ya terkait dengan bagaimana tracer ya dalam tugasnya nanti ya. Kan kita tahu ya untuk tracer ini itu ada TNI ya sebagai upaya untuk memastikan ya semua yang melakukan karantina ataupun isolasi ya khususnya untuk yang kontak erat bisa menjalani dengan baik, dengan patuh dan kerja harapan kemudian keamanan ya kemungkinan mereka jatuh ya. Dengan demikian rencana kita untuk segera terus rantai penularan segera mengakhiri pandemi ini ya semoga nanti bisa tercapai ya. Jadi nanti silakan teman-teman kabupaten kota berkoordinasi dengan kami ya untuk kapan ya rekan-rekan tracer di kabupaten kota perlu bantuan penguatan dari provinsi, silakan diinformasikan ya. Kalau ada dana boleh mengundang kami ke tempat sekalian. Kalau tidak tersedia dana boleh mengamankan kami, nanti kita buat pertemuan via daring ya. Yang penting pada saat pertemuan itu ya teori dan pelaporannya ya kita terima dengan tracer ya. Iya, baik Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya sebagai pembuka pada acara Bapak dari seluruh kabupaten kota yang telah meluangkan waktu ya sejenak ya untuk sama-sama mengikuti sosialisasi pemanfaatan dak non fisik. Baik, akhir kata semoga nanti kita semua bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Baik, demikian sekalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke MC.
Ya, terima kasih banyak Dokter Numa yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, kita akan lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan dari Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI kepada Bapak Bayu. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang P2 di Dinas Kesehatan Provinsi. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau yang mewakili kabupaten kota di Provinsi Papua. Pertama-tama terima kasih Bu Norma atas undangan Ibu kepada kami untuk menyampaikan tentang petunjuk teknis penggunaan data fisik bidang kesehatan tahun 2021. Memang petunjuk ini kita buat merevisi menu BOK 2021 yang kita pernah bahas bulan November atau Desember di tahun 2020 yang lalu. Mengapa? Karena sampai dengan tahun 2021 ternyata kita masih harus menghadapi wabah COVID-19 ini, sehingga sebagian dana DAK yang ada di provinsi, kabupaten, kota, puskesmas ini akan digunakan, kebijakan Pak Menteri Kesehatan akan digunakan untuk penanganan COVID. Lebih spesifik lagi adalah untuk kegiatan tracking ya di provinsi, kabupaten, kota maupun puskesmas. Nah, oleh karena itu Juknis ini ya menyediakan menu yang terbagi dua antara penanganan COVID dan kegiatan pelayanan kesehatan esensial. Nah, selanjutnya kita mulai saja untuk mempersingkat waktu karena di Papua mungkin ini sudah hampir jam 12 ya di Papua ya. Ini mohon maaf ya. Outline-nya satu, kebijakan non fisik bidang kesehatan, kemudian pemanfaatan BOK untuk UKM esensial, kemudian pemanfaatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID, kemudian perubahan rencana kegiatan BOK tahun 2021 dan pengalokasian BOK puskesmas berbasis kinerja. Lanjut Pak. Nah, kebijakan non fisik bidang kesehatan tahun 2021 ya. Dasar hukumnya ada PP nomor 55 tahun 25, tahun 2005, Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian APBN, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non fisik, serta yang ini adalah Permenkes nomor 12 tahun 2021. Jadi memang karena ini dana masuknya dana DAK, oleh karena itu dia pusat mempunyai kewajiban membuat jumlah tertulisnya sebagai bahan acuan bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Lanjut, Mas. Arah kebijakan non fisik ini kesiapan pelayanan kesehatan nasional dalam upaya penggerakan promotif dan preventif. Kemudian pembudayaan germas, percepatan penurunan stunting dan ibu dan bayi di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian peningkatan kapasitas pengujian laboratorium kesehatan daerah, serta peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan alkes, pre dan post market industri, rumah tangga pangan dan pengawasan penerimaan di sarana pelayanan kefarmasian. Lanjut. Nah, ini target dan sasaran DAK non fisik ya. Jadi ada 89% persalinan di Paskes, kemudian 70% kabupaten kota melaksanakan surveillance di 50% desa
top PAP, kemudian 72 laboratorium kesehatan daerah terstandarisasi, 65% kabupaten kota merespon minimal 80% KLB, 129 kabupaten kota melakukan deteksi dini faktor menular penyakit, kemudian 85% cakupan penemuan dan pengelolaan TBC, kemudian 45% orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV, 345 kabupaten kota mencapai eliminasi malaria, kemudian 90% puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, 100% puskesmas tersanitasi, dan 25% kabupaten kota yang menerapkan kebijakan germas. Oke, lanjut. Lokasi stunting ini ada 360 lokus, sedangkan lokasi API AKB ada 200 lokus. Lanjut. Ruang lingkup non fisik sebetulnya ada 9, ya. Jadi mulai dari BOK provinsi, kabupaten kota maupun puskesmas, kemudian ada BOK kefarmasian, kemudian ada BOK operasional khusus stunting, kemudian dukungan standarisasi puskesmas, dukungan standarisasi lab, kemudian ada jaminan persalinan, serta BOK untuk pelunasan obat dan makanan. Lanjut, yang kita bahas pada hari ini itu khusus untuk BOK, puskesmas, kabupaten, dan provinsi. Jadi tidak yang lain-lain menurut saya sudah cukup jelas, yang ada perubahan di sini. Yang lain-lain tidak ada perubahan dari yang sudah kita bahas di bulan November dan Desember kemarin. Oke, lanjut. Pemanfaatan BOK untuk UKM esensial di provinsi, jenis pembiayaan dan menu kegiatannya, belanja transport lokal, belanja perjalanan dinas, belanja sewa gedung atau tenda dan sound system, belanja langganan daya dan jasa, kemudian belanja penggandaan dan pencatatan, belanja pembelian material pendukung kegiatan, belanja makan minum kegiatan, belanja honor narsum, belanja honor tenaga pengajar, belanja pemeriksaan sampel atau spesimen, kemudian belanja jasa kit KIE, bukan kit, belanja jasa KIE, serta belanja kegiatan sosial. Adapun menu kegiatannya adalah penurunan AKI dan AKB, kemudian penurunan stunting, gerakan masyarakat hidup sehat atau germas, kemudian upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit, serta pembinaan kapasitas Labkesda pasca akreditasi. Jadi ini kegiatannya yang 5, tapi kalau jenis pengeluarannya atau jenis pembiayaannya ada di yang ada sampai 12, ya. Baik, lanjut, ya. Nah, untuk kabupaten kota, untuk UKM esensial, untuk jenis pembiayaannya hampir sama, ya, dengan yang ada di provinsi. Hanya ada tambahan belanja pemeriksaan sampel atau spesimen dan jasa pengiriman sampel atau spesimen. Serta belanja kegiatan pengujian dan atau kalibrasi alkes di puskesmas. Nah, untuk menu kegiatannya adalah mungkin satu-satu orang yang penurunan AKI dan AKB, kemudian aktif dan premotif serta respon penyakit khususnya ATM, diabetes dan hipertensi, ya. Kemudian pengujian kalibrasi alat puskesmas dan peningkatan mutu pemeriksaan Labkesda. Oke, lanjut. Lanjut. Pak
Pak Efrem, lanjut. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke BOK Puskesmas untuk yang UKM esensial. Ya, jenis pembiayaannya dari A sampai K dan ada menu kegiatan. Ya, pertama untuk belanja transport lokal, petugas kesehatan, kader, pendampingan, mahasiswa serta lintas sektor. Kemudian belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri, 2 wilayah kerja puskesmas bagi ASN dan non ASN, maksimum 5 orang, 4 kali maksimum 5 orang dalam setahun. Ya, belanja perjalanan dinas nih beda dengan transport lokal ya. Kalau transport lokal kan untuk kunjungan rumah yang ada di puskesmas. Kalau belanja perjalanan dinas misalnya dari puskesmas konsultasi ke kabupaten kota, itu yang belanja perjalanan dinas ya. Kemudian belanja pencatatan dan penggandaan media KIE. Selanjutnya belanja kegiatan pertemuan di dalam wilayah kerja puskesmas. Belanja honor tenaga kontrak karena beberapa puskesmas yang kekurangan tenaga bisa diberikan honor, bisa merekrut honor untuk membantu pekerjaan di puskesmas ya. Kemudian belanja honor narasumber maksimum 12 jam dalam setahun. Misalnya di satu puskesmas akan merekrut bukan merekrut, untuk pelatihan bidan mendatangkan dokter spesialis ke puskesmas untuk bagaimana penanganan bayi dan kelahiran, itu bisa saja ya. Kemudian belanja pemeriksaan sampel tadi ya. Kemudian belanja jasa pengiriman sampel ya. Belanja paket data layanan internet karena kita sering tadi Pak Bu Kabit juga sudah menyampaikan boleh ada pertemuan-pertemuan daring ya. Ini tentu ada belanja paket datanya serta belanja kegiatan perkelan. Nah, menu kegiatannya adalah terkait AKI, penurunan AKI, kemudian upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit, pemicuan SDM desa, kelurahan prioritas, dukungan operasional UKM tim Nusantara Sehat, penyediaan tenaga dengan perjanjian ya, yang itu kita batasi maksimum 4 orang. Nanti jenis tenaganya adalah tenaga prokes dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga nutrisionis, tenaga administrasi keuangan, ahli teknologi laboratorium medik, apoteker, dan tenaga epidemiologi. Lanjut. Nah, lanjut. Lanjut Mas Efran. Nah, untuk box stunting, ini kan yang khusus di Sekda ini ya. Pemanfaatan box untuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini totalnya antara 35 sampai 40%. Oke, lanjut. Oh, blok provinsi lagi ya? Oh ya, oke ya. Ini yang sudah untuk COVID-19 ya. Jadi, untuk belanja transport lokal, ini bukan jenis pembiayaannya, ini dari A sampai F. Pertama, belanja transport lokal, kemudian belanja perjalanan dinas, belanja langganan aplikasi untuk pertemuan daring, belanja kegiatan pertemuan atau rapat di dalam provinsi, kemudian belanja honor narsum atau tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas tenaga surveillance, kemudian belanja KIE, pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk pembiayaan di media lokal, radio, dan TV. Nah, kemudian menu kegiatannya, satu di provinsi ini, koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID. Kan ini ada Satgas ya di provinsi. Nah, ini untuk pertemuan-pertemuan biaya operasional untuk pertemuan-pertemuan dengan Satgas atau lintas sektor yang lain.
peningkatan kapasitas penanggung jawab surveillance kabupaten kota dalam rangka surveillance COVID, khususnya tracing dan manajemen data. Jadi dan nanti di tiap kabupaten ya ini ada kegiatan tracing, tracking dan isolasi. Halo. Tidak Halo. kedengaran. Nah, Halo. maaf tadi sempat terputus. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk provinsi ya, yang kedua peningkatan. Suara saya bisa didengar lagi? Bisa. Ya, Bisa. hormat. Bisa Pak, bisa Pak. Siap. Ya, maaf tadi sempat terputus ya. Pertama koordinasi lintas sektor. Dalam rangka penanganan COVID ini, ya termasuk di dalamnya misalnya koordinasi dengan Satgas, ya. Kapasitas penanggung jawab surveillance, ya di kabupaten kota diundang untuk meningkatkan kapasitasnya, ya sehingga surveillance-nya bisa benar, termasuk manajemen datanya. Pembinaan dan pendampingan terhadap petugas kabupaten kota bersama TNI Polri, kan nanti di tracking tracing ini kita melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipnas. Nah ini mungkin ada pembinaan dan monitoring bersama TNI Polri, silahkan. Monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19 di tingkat provinsi, kemudian ada komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, dan publikasi tentang COVID-19. Oke, lanjut. Lanjut, Pak Efram. Mas Efram. Sudah, Pak. Sudah. Ini masih buat Pak. provinsi. Nah, Ini sekarang kabupaten kota, ya. Ini hampir sama, ya. Ada belanja transport lokal, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja kegiatan pertemuan di dalam kabupaten kota, kemudian honorarium narasumber atau tenaga ahli untuk peningkatan kapasitas tenaga surveillance dan tracer. Jadi silahkan kalau ingin mengundang epidemiologi, bagaimana tracer yang baik, isolasi yang baik, ya, pendataan yang baik untuk surveillance ini, ya. Apalagi ada Peduli Lindungi, ya, menggunakan data itu, aplikasi itu silahkan, ya. Kemudian belanja APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, ya, kalau diperlukan, dan memang ini harusnya memakai APD, ya, pelacakan kontak atau belanja APD ini bisa menggunakan dana ini. Kemudian belanja jasa KIE, pencegahan dan pengendalian COVID-19, termasuk pembiayaan di media cetak lokal dan radio lokal. Menunya koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten, karena di KPN juga ada Satgas dan ada lintas sektor untuk penanganan COVID. Pembinaan pelacakan kontak, ya, kepada puskesmas hingga petugas tracer, ya, baik itu kader, petugas puskesmas, Babinsa, Babin Kamtipnas. Monitoring dan evaluasi dalam pencegahan COVID ini, peningkatan kapasitas bagi petugas surveillance, ya, pengolah data di puskesmas, peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak atau tracer, penyediaan APD dan hand sanitizer untuk pelacakan kontak, serta pengambilan dan pemeriksaan spesimen kasus COVID-19, kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi kampanye publikasi tentang COVID-19. Ya, lanjut. Lanjut ya. Nah, untuk Puskesmas, satu tentunya belanja transport lokal, ya. Untuk tracer atau petugas puskesmas mau melakukan pelacakan, transport lokal bisa menggunakan dana ini. Belanja penggandaan, pencetakan formulir pelacakan kontak kalau ada formulir-formulir untuk surveillance-nya. Belanja pengiriman sampel, honor dan nah ini ya. Untuk tracer ini diberikan honornya oleh puskesmas, ya. Jadi misalnya satu puskesmas punya berapa orang tracer, ya. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuan uang dan kemampuan yang ada di puskesmas tersebut. Honornya senilai 325.000 per orang per bulan.
Nah, kemudian ada tambahan insentif untuk bila menemukan kontak erat setelah selesai dipantau. Itu nilainya sekitar 15.000 per orang per bulan ya. Jadi kalau ada 10 ya 150.000. Kalau kontak eratnya ini 10.000 ya kan, kontak erat ini harus dipantau paling tidak 2 minggu. Nah, honor petugas surveillance atau pengolah data. Jadi kalau nanti kan data-data di lapangan ini akan masuk, kemudian akan ada dimasuk ke dalam Peduli Lindungi. Nah, itu harus diupdate terus ya. Nah, ini diberikan honor 1 juta per orang per bulan. Selanjutnya, menu kegiatannya adalah pelacakan dan pemantauan kontak serta memastikan kontak erat dipisah dengan rapid antigen atau NAAT, pemantauan harian selama karantina oleh tracer, pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas puskesmas, kemudian pembayaran honor dan insentif tracer yang tadi sudah ditentukan nilainya, dan pembayaran honor bagi petugas surveillance dan pengolah data. Oke, lanjut. Pak Mas Efraim. Lanjut, Mas. Nah, ini ketentuan honor dan insentif tenaga tracer. Tracer merupakan tenaga pelaksana pelacakan kontak melibatkan, jadi boleh orang puskesmas dan melibatkan unsur masyarakat seperti kader, Babinsa, Babin Kamtipmas, PKK, Satlinmas, Karang Taruna, dan relawan yang sudah mendapatkan pelatihan terkait lainnya. Kemudian perhitungan jumlah tracer yang dibutuhkan per wilayah kerja puskesmas adalah dengan perbandingan 30 orang per 100.000 ya. Penduduk dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran ya. Kemudian jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan pada komponen pembiayaan atau menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan pemerintah daerah setempat. Jadi tadi adalah honor maksimal ya, yang bisa diberikan yang 325, kemudian 15.000 per kontak erat ya. Oke, lanjut. Pembayaran honor bagi petugas surveillance atau pengolah data. Petugas surveillance dan atau pengolah data dalam satu puskesmas terdiri dari 2 orang. Jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan pada komponen pembiayaan atau menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan pemerintah daerah setempat. Nah, bila tidak tersedia atau kekurangan tenaga surveillance, pengolah data, maka honor tenaga yang tadi direkrut oleh puskesmas bisa digunakan untuk melakukan manajemen data surveillance ini. Ya. Jadi tidak harus orang baru. Ya. Oke, lanjut. Nah, perubahan rencana kegiatan BOK tahun 2021, lanjut. Yang berubah yaitu BOK provinsi, BOK kabupaten kota, dan BOK puskesmas. Pembahasan perubahan rencana kegiatan melibatkan diharapkan tentunya melibatkan APIP daerah ya, tim TAPD daerah kan salah satunya terdiri dari APIP ya, ketika terjadi pergeseran anggaran ya. Nah, hasilnya yang final dilaporkan kepada Kemenkes melalui e-Renggar. Jadi untuk perubahannya tidak perlu dibahas dengan Kemenkes, tapi langsung saja dirubah yang diketahui atau diverifikasi oleh tim TAPD provinsi, kabupaten, ya, dan dilaporkan ke pusat. Jadi tidak seperti yang lalu kita bahas dulu di pusat, disetujui baru masuk ke dalam DPA. Oke, lanjut. Nah, perubahan rencana kegiatan untuk BOK kabupaten kota dan puskesmas dilakukan paling lambat pada bulan Juli. Jadi jangan lebih dari bulan Juli. Ini sekarang udah Mei, Juni, dan Juli. Kalau itu belum berubah juga, ini akan nggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, kemudian hasil perubahan rencana kegiatan wajib dilaporkan melalui aplikasi e-Renggar Kemenkes paling lambat 14 hari kerja setelah batas perubahan rencana kegiatan. Pemerintah daerah tidak boleh melakukan perubahan rencana kegiatan untuk jam persal. Nah, jadi yang tidak berubah adalah jam persal, dukungan akreditasi puskesmas, Lapesda, box stunting, dan box Parmalkes. Nah, itu tidak boleh berubah ya, karena di sini tidak yang dibicarakan di sini hanya box provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian pengalokasikan dana box
35% dengan maksimal 40% untuk upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019. Lanjut. Nah, pengalokasian BOK berpuskesmas berbagi. Lanjut. Nah, performance based financing, penganggaran berbasis kinerja untuk menentukan alokasi DAK non fisik. Kemudian pengalokasian reward dan insentif sebesar 20% PAGU untuk kabupaten kota dengan peningkatan pencapaian 4 indikator kinerja. 4 indikator kinerja yang sudah disepakati adalah kunjungan neonatal, persalinan di Fasiankes, cakupan imunisasi dasar lengkap, serta TB success rate. Oke, lanjut. Sumber-sumber data capaian indikator dari indikator persalinan yang ada di fasilitas kesehatan dan kunjungan natal melalui sistem informasi Komdat Kesmas serta proses verifikasi dan dilakukan secara berjenjang. Untuk Ditjen P2P, indikator cakupan IDL, imunitas di dasar lengkap, dan TB SR, melalui sistem informasi Ditjen P2P, proses verifikasi telah dilakukan oleh WHO dan juga pada tahun 2019. Data cakupan imunisasi ini adalah data quality review of immunization monitoring and vaccine preventable disease surveillance. Untuk TB success rate, ya, ini adalah epidemiological review di Indonesia. Lanjut. Nanti ada mekanisme reward-nya ya. Nanti ini kita bicarakan nanti saja, tapi ada mekanisme reward. Ya, jadi cakupan yang indikator tadi, kalau pencapaiannya bagus akan kita nilai. Oke, lanjut. Nah, ini cakupan-cakupannya semua nilainya masih rendah ya. Nah, oleh karena itu diharapkan segera saja Dinas Kabupaten Kota memperbaiki capaian-capaiannya sehingga capaian indikator ini bisa cepat kita capai. Oke, lanjut. Evaluasi nanti dilakukan untuk setelah kita final untuk pengaksian BOK 2021, evaluasi capaian DLI 9 tahun 2019 untuk DLI. Baik, lanjut. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Pak Bayu atas pemaparannya terkait Juknis DA Kanan Fisik tahun 2021. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang didiskusikan, kami persilahkan. Bisa raise hand ya. Baik, dari Dinas Kesehatan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Kaimana ya, kalau nggak salah ini? Ya, ya Ibu. Kaimana, oke, Ya, silakan pertanyaannya. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Cinta Mukara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Iya, makasih Pak waktunya. Saya Cinta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Saya mau bertanya tentang tracer, jumlah tracer. Oke, silakan Mbak Cinta. Ya. Saya mau bertanya tentang jumlah tracer. Jumlah tracer yang di penjelasan Bapak, itu kan 30 orang tracer per 100.000 penduduk. Terus kemudian kami di lapangan, kayak ada Puskesmas Tanusan, itu punya di wilayah kerjanya tuh 15 kampung. Jadi dari satu kampung ke kampung lain harus menggunakan transportasi laut. Jadi apakah bisa kita memakai jumlah tracer berdasarkan jumlah kampung? Jadi tracernya itu tidak bolak-kan, ini kan kalau dipantau harian kan berarti dia harus bolak-balik tiap hari. Jadi kami pakai tracer, satu tracer itu satu kampung. Bisa tidak, Pak? Oke, ada lagi? Terus saya kemudian, jawab langsung ya. Boleh, oh Pak. Iya, langsung boleh, aja. Bu.
Baik, kita tampung dulu. Boleh, Bu. Oh, kita kumpulkan dulu ya. Silahkan dikumpulkan dulu. Baik, ini saya ini saya tampung ya. Ya. Ya, silahkan lanjut. Ya. Dari Dinkes. Halo. Dari Dinkes Kaimana ada pertanyaan lagi atau sudah cukup satu? Satu lagi, satu lagi. Izin. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Oh, Bu. satu lagi. Baik. Ya, saya cuma ingin memastikan saja. Jadi, untuk penanganan COVID berarti bisa 35-40% ya? Ya. Ya. Gimana pertanyaannya, Bu? Ya, 30 maksudnya sampai 45% gimana? jadi dari pagu BOK Kabupaten Puskesmas yang bisa digeser berarti 35 sampai Oh iya, 45%. dari pagu 35 Berarti sampai 35 bisa. 45%. Iya. Oh iya. Terus Iya. kemudian satu lagi. Oh, Satu lagi. iya. Yang untuk tracer itu di penjelasannya kan tracer itu pelaksananya tuh melibatkan kayak Babinsa, terus kemudian PKK. Waktu kita ikut webinar pertama itu Suaranya disampaikan. Oh, Mas. Waktu saya ikut webinar yang pertama itu disampaikan bahwa tracer itu harus di luar orang puskesmas gitu. Jadi kayak Babinsa, terus kemudian petugas PKK gitu. Sedangkan kami di lapangan itu kendalanya tuh kayak Babinsanya tuh kadang ada kadang ada, kadang tidak ada di tempat. Apakah kita bisa memakai orang pusko? Oke, baik. Iya, begitu saja. Terima kasih, Bapak. Terima Baik. kasih, Ibu. Baik. Cukup Terima ya, Bu. kasih. Ya, 3 pertanyaan ya, Bu. Iya. Mungkin dari yang lain dari Kabupaten Teluk Pondama dan juga Pak Ari ini dari mana ya? Izin dari Wondama. Izin Ibu. Dari Wondama. Dari Iya. mana? Wandakau. Ya, silakan. Ya izin Pak Bayu, ini saya mau bertanya. Saya dari Puskesmas UGI, Kabupaten Teluk Pondama, Provinsi Papua Barat. Saya ya. Setuju untuk pembelanjaan paket data, tetapi untuk kita puskesmas yang di daerah-daerah pinggiran kota, daerah terpencil ini, jaringan untuk internet, akses internetnya agak susah. Kita harus ke kota untuk menginput data dan sebagainya. Untuk itu bisa tidak kita usul untuk mungkin ada pembelanjaan untuk jaringan internetnya. Gitu Pak Bayu, itu aja. Terima kasih. Oke, Oke, silakan. baik. Dari satu Lanjut. lagi penanyanya mungkin ya Pak Bayu ya, dari Dinkes Kabupaten Teluk Pondamanya. Dipersilahkan. Pak Bayu, Ya. imunisasi dan surveillance mau tanya, apakah kalau insentif yang kita berikan untuk petugas dengan insentif pengelola data, apa itu tidak jadi pendobolan begitu? Oke, lanjut. Oke. Mungkin dari 3 penanya dulu Pak Bayu atau mau dikumpulkan semua? Enggak, 3 aja dulu ya. Oke. Oh, baik, 3 dulu dari Dinkes Kaimana, Puskesmas di Teluk Pondama dan juga dari Dinkes Teluk Pondama, Pak. Silakan Pak Bayu. Oke. Baik, Mbak Sinta ya. Kader tiap tracer satu kampung boleh aja. Intinya karena ini kan agak berbeda ya letak geografisnya ya Pak Bu ya. Kalau satu kampung satu tracer mau seperti itu boleh ya. Nggak masalah. Yang penting gini Bu, anggarannya jangan sampai terlewati. Artinya Ibu merekrut banyak tracer ya. Kemudian anggarannya nggak mencukupi boxnya. Yang penting itu Bu. Ibu sudah menghitung bahwa anggarannya cukup ya, tapi satu kampung satu tracer boleh. Ya. Kalau ternyata kampungnya luas, jangkauannya satu kampung mau 2 tracer juga boleh ya. Nah, memang kita batasi untuk yang sekarang ini antara 35% sampai 45% sampai 40% itu boleh digunakan untuk COVID. Ini memang kita batasi. Kita sedang mempelajari untuk tahun depan karena ternyata banyak juga keluhan-keluhan ya. Mungkin tahun depan ada perbaikan terkait persentase ini. Tapi saat ini kalau ternyata nggak bisa 40% ya 35% gitu ya. Tapi jangan lebih dari ini ya. Kalau kurang boleh nggak? Ya boleh saja, nggak harus 40%. Nggak. Itu kan angka maksimal ya.
Nah, itu yang terjadi. Kemudian soal petugas apa tadi ya? Petugas tracernya. tracernya ya. Ya, Ya. tracernya itu boleh orang puskesmas juga boleh, tenaga kader juga boleh, Babinsa, Babin Kamtipmas boleh. Yang penting yang paling bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya. Nah, sebaiknya sih kalau pengalaman kami lihat ya Babinsa, Babin Kamtipmas kalau nggak ada ya kita gunakan tenaga kader nggak masalah. Tenaga puskesmas pun nggak masalah, dibolehkan. Kan di situ bahasanya dengan melibatkan. Ya. Nah, itu boleh aja. Nah, cuma kalau saya lihat ini ya Babinsa dan Bapitnas itu bisa diberdayakan terkait dengan mengawasi yang isolasi mandiri atau isolasi yang isoter di rumah atau isolasi terpusat. Supaya mereka selama 2 minggu itu tidak kemana-mana ya, tidak ke warteg, tidak ke mall gitu ya, tidak ke pasar gitu. Nah, ini mungkin akan lebih efektif nih kalau orang dari Babinsa dan Babin Kamtipmas karena pakai seragam polisi dan tentara gitu ya, ya kan petugas khusus ya, untuk mengawasi supaya mereka tidak keluar gitu ya. Karena kalau itu yang terjadi, ya akhirnya karena dia OTG ke pasar, ya ke warteg, ke mall gitu ya, itu akan menularkan yang lain ya. Jadi gitu ya Bu, Bu Sinta. Ya, Kemudian ya, Pak. dari Tok Makasih, Pak. Mendana soal paket data ya, untuk pembelian jaringan internetnya itu ada di DAK fisik sebetulnya ya Pak ya. Jadi dia ada di DAK fisik ya. Jadi tapi kalau tidak memang itu jadi kendala betul, silahkan membeli jaringan internetnya ya. Mudah-mudahan sih tidak terlalu mahal ya. Kemudian digunakan untuk sekaligus dengan paket datanya ya. Kemudian untuk insentif petugas ya, kalau tidak ada lagi orang lain yang bisa direkrut ya, boleh saja petugas puskesmas di situ double tugasnya untuk mengolah data surveillance dan diberikan honor ya, itu boleh saja kalau tidak ada lagi. Kan ini maksudnya kan saya mengerti bahwa petugas puskesmas itu sudah sibuk ya, sudah harus ke lapangan, harus membuat laporan ya. Nah, jadi kalau tidak sehingga jangan sampai membebani petugas puskesmas yang ada. Nah, jadi boleh saja misalnya merekrut 1 orang lagi dan diberi honor 1 juta per bulan, tapi tugas dia khusus menginput data-data terkait COVID, utamanya hasil tracing, tracking, dan isolasi ya ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kalau nggak ada Pak susah di Papua ya tenaga puskesmas yang ada boleh saja ya. Ini kan tambahan honor ya, karena memang ada tugas baru di luar tupoksinya dan itu cukup pasti akan menghabiskan waktu dia ya, apalagi nanti dipantau karena sudah pakai aplikasi, ketahuan tuh melaporkan atau tidak, betul atau tidak laporannya. Kira-kira gitu Bu. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Selanjutnya kita buka 3 penanya lagi. Mungkin dari ini dulu ya, Dinkes Fakfak. Saya dari provinsi ada. Oh, dari provinsi, baik. Pak Markus silakan. Pak Markus silakan. Baik, makasih Pak. Saya mau bertanya yang menyangkut dana BOK 35% sampai 40% untuk tracer untuk pelacakan kasus COVID. Apakah dana ini hanya untuk digunakan untuk tracer untuk pelacakan kasus COVID sajakah atau bisa digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Oke, baik. Itu aja. Baik, ya. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Masih ada 2 yang raise hand Pak, mungkin dari Dinkes Fakfak dan dari Ibu Sherly Markus, kami persilahkan. Fakfak, oke, Fakfak, siap. Selamat siang Pak. Siang Mas, udah siang ya, udah jam 12 di sana ya? Iya Pak, kami dari Subak Program Pak, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Ya, ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan teman-teman di Puskesmas. Kemudian pada saat penyusunan anggaran ini, mereka mengeluhkan Pak begini, anggaran yang akan refocusing adalah 35-40% dari total anggaran mereka, sekitar masing-masing puskesmas sekitar 300 sampai 400 juta.
kalau di Kabupaten Fak-Fak, hasil refocusing. Mereka mengeluhkan apakah nilai ini mereka anggap terlalu besar. Jadi apakah bisa di bawah 35% untuk refocusing tersebut, mengingat kasus kami sangat kecil dan di kampung-kampung itu istilahnya kasusnya juga sama sekali tidak ada begitu. Jadi mereka berpikir bahwa ketika menganggarkan sekitar 300 sampai 400, hal ini tidak akan diserap di anggaran pada saat akhir tahun nanti. Itu yang mereka keluhkan, Pak. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah mungkin Pak, saya juga kemarin sempat koordinasi dengan beberapa teman di Roren. Ada ini yang perlu kami adalah mungkin nanti kedepannya pasti akan banyak hal yang dipertanyakan. Dengan waktu yang terbatas ini, apakah ada nomor kontak yang selalu kalau kami tanya bisa dijawab Pak tentang hal-hal refocusing tersebut. Mungkin itu saja dari kami Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih dari Dinkes Fak-Fak. Selanjutnya satu penanya lagi ya Pak, dari Dinkes Kota Sorong, Ibu Sherly Markus. Ya. Kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Jakarta, selamat siang Kota Sorong, Pak. Saya mau bertanya, ketika dari tadi kita berbicara tentang surveillance, hanya kita tentang surveillance. Pertanyaan saya, bagaimana teman-teman yang sementara melakukan imunisasi vaksinasi COVID? Di dalam Juknis BOK yang saya baca, ternyata tidak ada, Pak. Apakah ada solusi untuk hal tersebut? Yang kedua, dalam dana BOK, khususnya untuk akreditasi, ada satu bagian computer supply. Nah, seperti apa untuk penggunaan dana computer supply ini, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih. Udah 3 ya? Saya jawab ya. 3. Pak, untuk 35% sampai 40% ini memang dananya berasal dari dana BOK untuk penanganan COVID. Utamanya untuk tracking, tracing, termasuk pengadaan APD, pengadaan sanitizer, masker, kemudian masker, APD, dan hand sanitizer, ataupun itu ya, selain digunakan untuk tracer. Nah, khusus untuk imunisasi, biaya operasional imunisasi itu keputusan dari Kementerian Keuangan itu dianggarkan melalui dana DAU dan DBH, Pak. Nah, itu kami punya juknisnya sendiri, Pak. Jadi tidak diambil dari BOK. Khusus vaksinasi tidak diambil dari BOK. Vaksinasi tidak diambil dari BOK. Ya, jadi karena kita di pusat sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk vaksinasi, sumber anggarannya dari refocusing dana DAU atau dana DBH. Itu ya Pak Markus jawabannya. Ini sama juga dengan Bu Sherly dari Sorong ya. Untuk imunisasi itu dibayarkan melalui dana refocusing DAU maupun DBH, ya, tidak dari dana BOK. Jadi kita berbagi anggaran nih Pak, ya. Karena kalau ini dipakai untuk vaksinasi, nanti kegiatan esensialnya tidak akan jalan. Padahal kan AKI, AKB, stunting, penyakit yang lain itu perlu penanganan, ya. Untuk Fak-Fak betul Pak, 35-40%. Jadi kalau begitu Bapak gunakan yang persentase 35, ya. Karena ini sudah aturan, ya. Kemudian ini kan juga boleh untuk membeli APD, sarung tangan, ya. Kemudian juga boleh untuk Suaranya hilang. Boleh. Oh, hilang. Suara hilang. Oh, kenapa ya bisa hilang? Mungkin sudah bisa terdengar, Bu. Bu, sudah bisa terdengar, Bu? Terdengar, Pak. Bisa. Oke, terdengar ya. Bisa. Nah, kemudian bisa untuk membeli APD dan bisa juga untuk kampanye-kampanye penanggulangan COVID, Pak. Misalnya harus protokol kesehatan, itu bisa digunakan untuk itu. Nah, ini Pak akan kami bahas untuk tahun depan ya, solusinya untuk daerah-daerah tertentu yang memang kasus COVID-nya rendah. Ini nanti range-nya akan kami kecilkan kali ya Pak untuk tahun depan. Tapi untuk tahun ini mohon maaf, ini dulu yang digunakan Pak. Jadi selain untuk tracking, bisa untuk kampanye penanggulangan COVID termasuk pengadaan APD.
Jadi Ibu mungkin nanti ini akan jadi pelajaran kami Pak, pembelajaran untuk tahun berikutnya. Jadi artinya ternyata nilainya menjadi terlalu besar ya. Jadi maksimal kan 40% ya, maksimalnya 40%. Demikian untuk sementara. Baik Pak, masih ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab Ini Pak terkait. sudah mulai Jumatan ya. Silakan, Ya. mungkin satu lagi pertanyaan saja ya. Saya nggak enak juga nih, karena ada yang sudah mulai Jumatan. Ya gimana? Suara tidak terdengar. Oh, sekarang terdengar? Izin, suara tidak terdengar. Halo, suaranya sekarang terdengar lagi nggak? Terdengar Pak, izin Dokter Nurma mungkin di lokasi dokter yang agak sinyalnya sulit. Sudah stabil ya. Mungkin yang lain bisa di-mute. Izin peserta yang lain. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu. Suara saya terdengar? Masih Ya. terdengar? Terdengar Pak. Oke, ada satu lagi boleh? Satu pertanyaan ya. Karena Izin Mbak Ulfa, saya mau tanya Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, Iya, itu Bu. Mbak ada yang mau tanya. Iya, izin Pak Silakan. Kepala Biro Perencanaan Pak Bayu. Saya dari Dinkes Provinsi. Saya mau tanya Pak, untuk yang tadi ada menu untuk insentif dan juga untuk honor ya Pak ya, untuk tracer. Apakah dua-duanya itu harus digunakan atau bisa salah satunya saja Pak? Terima kasih. Dua-duanya digunakan ya. Karena harus ada yang mengelola data di puskesmas. Oh, yang itu ya, tracer ya? Iya, untuk tracer Pak. Oke. Ya harusnya dua-duanya bisa digunakan, Bu. Karena satu kan honor per bulan, yang satunya lagi kalau dia ketemu kontak erat. Ya. Satu kontak erat itu 15.000. Kalau dia nggak ketemu ya sudah, insentifnya nggak usah digunakan. Tapi kalau dia menemukan kontak erat, itu diberikan insentif itu. Ini supaya orang lebih giat bekerja, Bu, karena diberikan insentif. Demikian Bu Norma. Bu Norma. Tadi dari Dinas Kesehatan. Merci. Ada lagi satu pertanyaan boleh? Karena di Izin, sana Pak, sudah tadi. mulai sholat Jumat. Pak, izin Pak, Tadi ada satu pertanyaan dari Kota Sorong yang belum dijawab Pak. Silakan Kota Sorong. Silakan Izin, Kota yang Sorong. bisa raise hand ya biar suaranya tidak bergema. Izin Pak Bayu, tadi ada satu pertanyaan dari Kota Sorong belum terjawab Pak terkait dana akreditasi yang komputer supply Pak. Oh, itu komputer supply ya. Dana akreditasi hanya boleh kan untuk workshop ya, untuk pendampingan ya. Jadi kalau komputer supply kan maksudnya ini untuk kertas atau tintanya ya. Nah, itu sebaiknya diambil dari biaya puskesmas yang lain, Bu. Tidak dari BOK akreditasi ya. Baik, ini kita buka satu atau dua penanya terakhir berarti ya Pak Bayu ya? Iya, satu lagi ya penanya terakhir ya. Satu lagi, Karena katanya satu sudah lagi Jumatan penanya ya. terakhir. Dari Kabupaten Teluk Damat. Ada beberapa yang raise hand ini Pak. Dari Fakfak ada raise hand juga, dari Teluk Wondama dan juga dari Kaimana ada raise hand lagi Pak. Mungkin Oke. Pak Bayu Mbak mau Ulfa, milih. Mbak Silakan, Ulfa. 3 pertanyaan Mbak Ulfa. Pak. Mbak, dari Ya. Wondama, Mbak Ulfa, Dokter Fakfak, Nurma dan ada raise hand tuh Mbak Ulfa. Oh, Dokter Nurma dulu Dr. mungkin Norma ya Pak ya. silakan. Dokter Nurma silahkan. Dr. Norma raise hand, silakan Dok. Oh iya, baik Pak Bayu ya, terima kasih Pak ya. Izin Pak, iya. Untuk peningkatan kapasitas petugas tracer tadi kami lihat itu ada menunya. Ini berarti boleh dimanfaatkan sampai dengan transport petugas tracer yang akan direkrut Pak ya, izin? Iya, boleh Iya. Bu. Oh, Iya. siap ya. Ya, Ya. baik ya. Ya, terima kasih Pak Bayu ya. Iya, sama-sama. Baik, berarti kita masih menerima berapa pertanyaan lagi Pak? Ini ada 3 lagi, yang dua raise lagi. hand. Fakfak, Dua dua lagi. lagi. Dua lagi. Ini Wondama.
Ada apa lagi nggak apa-apa, Pak? Dari Wondama, silakan Bu. Dari Wondama. Ya, dari Wondama silakan. Dari Wondama, kami hanya ingin tanya, Bu. Masalahnya ini, dari Promkes ya, seksi Promkes, mengenai pembuatan baliho, spanduk, poster-poster untuk vaksinasi COVID ini, apa kami bisa masukkan di dana Bioka Refokusin? Kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan. Yang tadi saya sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih, Bu. Baik, Pak Bayu, ini dari Teluk Wondama sudah mengajukan pertanyaan dari Promkesnya tadi terkait kegiatan-kegiatan seperti pembuatan baliho, spanduk, dan sebagainya. Itu apa bisa mengambil dari refocusing BOP yang 35%. Nah, satu pertanyaan terakhir, ini dari Fakfak.Kaimana. Pak Bayu, ini ada 2 penanya terakhir dari Fakfak dan Kaimana, dipilih yang mana, Pak? Pak, pertanyaannya satu saja, Pak. Satu saja, Pak. Mbak Ulfa, silakan saja yang Ya, silakan Bu. Ya, Pak, saya mau tanya, untuk pengiriman sampel, apakah kita bisa masukkan di dalam menu yang satu, yang pelacakan kontak, dan memastikan bahwa kontak erat diperiksa dengan RDT antigen. Jadi kayak kita jadi dari puskesmas itu diturunkan ke rumah sakit untuk diperiksa. Bisa itu dipakai untuk pengiriman spesimen, Pak. Baik, Pak Bayu. Halo, Boleh Pak untuk Bayu. pengiriman spesimen, boleh Bu. Oh iya, makasih Pak. Ya, pengiriman spesimen ya, bukan untuk biaya uji labnya ya, tapi hanya untuk pengiriman boleh Bu. Iya, biaya transport dari puskesmas turun ke RSUD. Ya, boleh, Ya, boleh silahkan. makasih, Pak. Satu lagi Makasih, tadi dari Pak. Fakfak ada yang mau tanya, ya. Dari Wondama tadi Pak, yang terkait Promkes Pak. Promkes kenapa Promkes? Tadi untuk kegiatan-kegiatan seperti pembuatan baliho, spanduk, dan kegiatan-kegiatan Promkes yang lain itu Pak bisa mengambil dari refocusing yang 35% Pak, pertanyaannya kalau nggak salah begitu. Boleh, tapi Promkesnya khusus COVID ya. Jangan misalnya Promkesnya stunting gitu loh. Ya kalau stunting pakai yang esensial. Tapi kalau untuk COVID, mau bikin spanduk, mau bikin poster-poster supaya jangan ada kerumunan, ya. Periksakan diri kalau ada gejala, itu silahkan Bu, boleh. Ya. Untuk penanganan COVID, untuk Promkes boleh Bu. Ya. Oke. Baik, ada lagi? Kalau Pak dari Kalau Fakfak nggak ada, cukup ya. Pak. Iya. Kenapa? Dari Fakfak singkat aja satu Pak. lagi Pak, Fakfak. Iya boleh Pak, yang tadi Ya, Pak. 35-40% kan sudah dijawab ya tadi ya. Ya, ini tinggal yang ini Pak. Mengenai tracer Pak, yang 30 orang per 100.000 jumlah penduduk. Iya. Okay. Ya, jumlah penduduk kami kan hanya kecil Pak, hanya 86 atau 88.000. Itu ketika dibandingkan sekitar 30 orang tracer untuk satu kabupaten. Kemudian ketika di sini ada bahasanya juga per wilayah kerja puskesmas. Wilayah kerja puskesmas kami juga memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil. Bisa saja nanti tracernya adalah 1 orang per puskesmas dengan wilayah kerja yang sangat besar. Maksud saya apakah ada pertimbangan khusus dengan luas wilayah yang begitu besar, memang jumlah penduduknya kecil, tetapi nanti hanya ada 1 tracer di 1 puskesmas. Pak, boleh saja tidak berdasarkan jumlah penduduk, tapi berdasarkan luas wilayah atau jumlah kampung, Pak. Jadi misalnya, tadi juga sudah ditanyakan ya, jadi kalau 1 kampung 1 tracer boleh, ya, karena kan nggak mungkin, jadi pertimbangannya bukan hanya jumlah penduduk di daerah geografis seperti ini, tapi pada luas wilayah dan kesulitan menjangkau gitu loh Pak. Baik, itu siap boleh Pak. Pak. Makasih Pak. Siap. Baik. Ya, Terima kasih Pak Ari dari Dinkes Fakfak. Selamat bertugas ya Pak. Semoga tetap hijau Pak.
di Pak ya. Ya, Maksudnya Pak. tidak jadi berubah jadi kuning ya Pak. Ya ini Ya, Pak Ali dan teman-teman nih harus kerja keras ya supaya hijau terus ya Pak. Iya Pak, Zonanya. makasih. Iya. Baik Bapak dan Ibu, saya pikir di sana sudah 12:30, sudah harus Jumatan. Terima kasih banyak. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Baik, Iya. Bu Norma cukup ya? Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Bayu. Iya. Ya. Jadi sekali lagi, Banyak, kalau ya. jaringan internet jangan dari BOK non fisik ya, dari BOK fisik. Ya itu kan di BOK fisik ada, di BOK fisik ada ya. Jadi Ya. kalau jaringan internetnya, tapi kalau paket datanya dari BOK, tapi jaringan internetnya dari BOK fisik. Demikian Bu Norma, Bapak Ibu Ya. semua di Ya, Pak, ya. kabupaten dan kota serta di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu semua dalam menanggulangi COVID dan dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang lain. Semoga Bapak Ibu sehat ya dan kita semua bisa melaksanakan tupoksi dengan baik. Demikian, saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat bertugas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak Bayu. Siang ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, agenda selanjutnya adalah penutup. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, mungkin ada arahan terlebih dahulu dari Dr. Nurma, sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Pada Dr. Nurma, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak MC. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kembali mensosialisasikan terkait Permenkes nomor 12 tahun 2021 tentang dana BOK ya. Dan tadi juga saya rasa ya pertanyaan teman-teman tadi juga sepertinya sudah menjawab ya, beberapa hal yang selama ini belum jelas, dan tadi Bapak Kepala Biro juga secara jelas ya telah memperjelas ya apa yang selama ini kurang jelas ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, tadi kita lihat sama-sama kembali kita lihat ya bahwa diharapkan paling lambat bulan Juli ya proses perubahan ini sudah bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya kami berharap sih kalau bisa lebih cepat lagi ya teman-teman ya. Syukur-syukur ya akhir Mei ini sudah ada sudah bisa perubahan sehingga bulan Juni ataupun Juli ya semoga dana tersebut bisa segera kita manfaatkan ya. Terutama dalam upaya untuk kegiatan tracer ya. Dengan demikian ya kita harapkan semua kontak erat ya yang selama ini menjadi sumber penularan dan menyebabkan ya kasus COVID di tempat kita mungkin sulit untuk turun ya, itu semoga bisa segera tertangani ya. Demikian juga ya dengan adanya kebijakan pemantauan terhadap kontak erat, maka kami harapkan ya untuk kabupaten kota yang selama ini mungkin jumlah kasusnya sangat sedikit ya, tolong dipastikan ya nanti untuk orang-orang yang baru tiba dari daerah zona merah ya, itu juga mungkin ya kalau memang terkonfirmasi pernah kontak dengan orang yang positif ya mohon nanti bisa dimanfaatkan ya. Dengan demikian wilayah hijau Bapak Ibu sekalian tetap bisa dipertahankan ya, ataupun kalaupun ada kasus maka ini bisa menggambarkan sebenarnya permasalahan di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pertemuan siang hari ini, dan kami atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam perjumpaan yang singkat ini ada hal yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan Bapak sekalian, kami atas nama pribadi maupun kedinasan meminta maaf. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Dokter. Terima kasih Bapak sekalian. Iya. Selamat siang, Dokter. Iya, izin. Terima kasih. Selamat siang. Iya, Terima izin ya kalau kasih. ribut karena dari lokasi Faksal ini di Warmare ya.
Baik, dengan ditutupnya kegiatan ini oleh Dr. Nurma, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai di waktu selanjutnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Markus. Pak Markus. Iya, bagaimana? Aduh. Pak Markus, selamat siang.